Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, menghayungkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua umat Muhammad akan mendapatkan nikmat seperti ini pada hari ini. Banyak orang di luar sana pada saat hari ini mereka masih berada di jalanan, belum sempat untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam senantiasa telah dilimpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata bosan-bosannya pada hari ini khotib kembali mengingatkan, khususnya untuk diri khotib pribadi maupun jemaah yang hadir pada hari ini, bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Ibnu Umar, seraya Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka al-gharib aw 'abiris sabil." Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Ibnu Umar, hiduplah di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka al-gharib, seperti orang asing, aw 'abiris sabil, dan seperti orang yang hendak menyeberangi jalan. Anggaplah dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi adalah tempat pasti yang akan kita tinggalkan. Suka tidak suka, kita pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Cinta tidak cintanya dengan dunia ini, pasti kita akan pergi meninggalkannya. Maka dari itu pada hari ini, orang-orang yang menganggap dunia ini adalah tempat kehidupan yang abadi selamanya, itu adalah salah besar. Karena dunia ini merupakan tempat persinggahan semata, tempat untuk kita transit, tempat kita untuk mengumpulkan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Karena kita lupa akan ada kehidupan selanjutnya yang akan abadi, akan ada kehidupan selanjutnya, akan ada perjalanan selanjutnya setelah dunia ini, yaitu adalah kehidupan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat rugilah pada saat ini orang yang menganggap dunia ini tempat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, bukan tempat untuk mengumpulkan amal ibadahnya. Karena pada saatnya tiba badan kita yang saat ini adalah kuat, badan kita saat ini mampu mandi dengan sendirinya. Pada saat itu akan tiba saatnya, jangankan mandi dengan sendiri, maka ketika ruh keluar dari jasad kita,
tubuh ini akan dimandikan oleh orang lain. Pada saat ini badan ini kuat, mampu berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mampu membawa mobil, mampu mengendarai motor. Pada saatnya tiba, pada saat ruh keluar dari jasad ini, maka kita yang akan diusung oleh saudara-saudara kita menuju tempat pemakaman terakhir kita dan tempat tinggal terakhir dunia ini, yaitu kuburan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sangat beruntunglah orang-orang yang pada saat ini dia hidup di dunia, dia menganggap dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat tinggal yang sementara, tempat tinggal untuk mengumpulkan amal perbekalan sebelum dia mati menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak akan ada 3 penyesalan, yang akan disesalkan oleh mayit ketika dia hendak meninggalkan dunia ini. Apa itu penyesalan? Penyesalan yang pertama adalah ketika ia hendak meninggalkan dunia ini, ketika ajalnya telah tiba, ketika ajal hampir sampai ke kerongkongannya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa." Orang-orang yang ketika hidup di dunia ini dia lupa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang selama-lamanya. Dia lupa untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa untuk beramal baik, dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika falaula akhartani ila ajalin qarib, ketika ajalnya hampir sampai ke kerongkongan, maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya ajalku ini bisa ditunda sebentar saja. Seandainya ajalku ini bisa ditunda sesaat saja, maka jangan kau ambil dulu ajalku ya Allah. Jangan kau cabut dulu nyawaku ya Allah. Maka kembalikan aku ke dunia ya Allah." Untuk apa dikembalikan ke dunia? Aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa calon mayit ini meminta dikembalikan ke dunia untuk bersedekah? Kenapa ia tidak dikembalikan hanya untuk melaksanakan amal ibadah yang lain seperti sholat, haji? Kenapa? Karena ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, Allah akan buka hijab di matanya. Allah akan buka hijab di matanya, dia akan memperlihatkan amal-amal ibadah apa saja yang telah dilihatkan, yang telah dia lakukan. Maka pada saat dia tidak akan lagi menggunakan hartanya, dia tidak anggap lagi hartanya tidak ada gunanya bagi dirinya. Pada saat itu dia tahu bahwa fungsi sedekah itu adalah sangat besar bagi dirinya ketika dia meninggal dunia. Maka dari itu dia minta kepada Allah untuk kembalikan ke dunia hanya untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua yang disampaikan oleh mayit adalah kenapa? Karena dia tidak mendapatkan naungan, dia tidak akan mendapatkan naungan di dunia akhir nanti ataupun di akhirat nanti. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu imrin dilim fi shadaqatihi." Sesungguhnya di padang mahsyar kelak kita akan menunggu lebih kurang 50.000 tahun lamanya. Matahari akan didekatkan kepada kita. Maka pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali naungan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu imrin fi dhilli shadaqatihi." Salah satu yang akan memberi kita naungan di padang mahsyar kelak adalah dari apa yang kita sedekahkan di dunia ini. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pembangunan masjid, ketika ada anak yatim yang membutuhkan bantuan kita, maka pada saat ini Allah masih memberikan nyawa kepada kita. Allah masih menitipkan sisa umur ini kepada kita gunakan sebaik-baik mungkin. Karena salah satu yang akan memberikan naungan kita di padang mahsyar kelak adalah sedekah yang kita keluarkan pada hari ini. Rezeki yang kita hari ini yang kita dapat, harta yang kita punya pada hari ini, sesungguhnya yang merupakan harta dari kita adalah apa itu yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan. Hari ini kita punya mobil mewah, kita punya motor, kita punya rumah mewah, itu tidak akan menolong kita di akhir kelak. Sesungguhnya akan yang menolong kita di yaumil mahsyar kelak adalah apa yang kita keluarkan dan apa yang kita sedekahkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang disampaikan oleh mayit yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekahkanlah, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya mensedekahkan setengah biji kurma. Masyaallah muslimin, jemaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini kita melihat ke belakang, kita memuhasabah diri kita. Sudahkah kita mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Jangan jadikan dunia ini tempat
untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, jadikanlah dunia ini tempat persinggahan kita semata, tempat untuk mengumpulkan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya, karena akan ada perjalanan-perjalanan selanjutnya yang akan kita lewati, akan ada perjalanan yang akan kita tempuh untuk menuju akhir perjalanan hidup ini, yaitu akhirat. Jemaah yang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia yang kita kejar, ketika kehidupan ini untuk mencari dunia, pasti kita tidak akan dapat. Walaupun dapat pasti tidak akan banyak. Walaupun banyak pasti kita tidak akan puas. Walaupun kita puas pasti itu tidak akan abadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita menjadikan tujuan dunia kita adalah akhirat, tujuan hidup ini adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala semata, pasti kita akan dapat. Sudahlah dapat pasti banyak jemaah. Sudahlah banyak pasti kita akan puas. Sudahlah puas pasti akan abadi kekal selamanya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal sebelum kita pergi temu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi menjumpai Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal sebelum kita meninggalkan dunia ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwa la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.